Selamat mengikuti ibadah online dari GKI Taman Yasmin Bogor. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai anggota keluarga Allah, adalah suatu kerinduan untuk bersama datang ke hadirat Bapa dan mengucap syukur atas berkat yang diberikan hari demi hari dalam kehidupan kita. Pagi ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk bangkit berdiri dan mengundang Tuhan hadir di tiap rumah dan hati kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 ayat 1, 3, dan 7, Tuhan Al-Hadir. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, selamat berjumpa dalam kebaktian pada saat ini. Hari ini kita memasuki kebaktian pada minggu yang pertama di bulan Juli. Itu berarti bahwa setengah tahun sudah kita lewati dan kita bersyukur atas segala berkat Tuhan, sambil juga berdoa mengharapkan pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam setengah tahun ke depan sampai tahun ini berakhir. Tema kebaktian pada hari Minggu ini ialah jangan terus menentang. Tujuannya agar kita memiliki sikap yang lemah lembut, rendah hati, dan sabar pada saat kita mengalami perubahan dan pemulihan, sekalipun kadang-kadang kita berhadapan dengan berbagai penentangan dan penolakan.
Nats yang mendasari ibadah kita pada saat ini ialah Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur karena Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk menyambut kami. Tuhan selalu menyendengkan telinga untuk mendengar kami. Saat ini kami datang dengan pengakuan, dengan ketulusan hati kami masing-masing akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kasihanilah kami yang selalu jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami, berikanlah kepada kami urapan Roh Kudus supaya dalam langkah kehidupan kami selanjutnya, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami sehingga kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mau mendengar doa kami. Bahkan Tuhan Yesus telah datang untuk membuka jalan pengampunan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan satu pujian untuk menandaskan pengakuan dosa kita. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita saling mengucapkan salam damai satu kepada yang lain dengan mengatakan, "Damai Tuhan besertamu." Selanjutnya, saudara-saudara, marilah kita menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan diri, membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik dalam ibadah ini. Kami berkesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Tolonglah kami sekalian, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan. Urapilah kami semua dengan Roh Tuhan yang kudus, supaya hikmat Roh Kudus memberi kepada kami pengertian dan juga kemampuan bagi kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan anak-anak yang cakap untuk mendengar firman saja, tetapi kami juga mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 16 sampai 19. Dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Jemaat GKI Yasmin, dimanapun Anda berada, salam sehat. Saudara-saudara, trending topik yang sedang hangat pada saat-saat ini ialah soal calon siswa yang berebut masuk sekolah favorit atau sekolah yang zonasinya terdekat dengan rumah mereka. Anak-anak yang pintar, yang bersaing dengan anak-anak yang lebih tua usianya untuk diterima di sebuah sekolah. Saudara, dalam PPDB, penerimaan peserta didik baru, ada 3 fase. Yang pertama adalah anak-anak yang tersisih dari proses PPDB, ya, jadi tidak bersekolah. Yang kedua adalah anak-anak yang masuk PPDB, menjadi siswa yang sah dari sebuah sekolah. Dan yang ketiga adalah tentu saja proses belajar selama masa sekolah. Saudara-saudara, bacaan kita menunjukkan bahwa Nabi Zakaria pernah menubuatkan tentang Mesias. Dan semua ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Zakaria itu ada pada diri Yesus. Kemudian, bacaan dari Perjanjian Baru, Injil Matius, menunjukkan bahwa Yesus sudah datang, menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mau menerima dia. Mereka tentu punya alasan, ya, karena mereka menantikan Mesias yang lain. Saya pernah ditanya dalam beberapa kesempatan, pertanyaan yang selalu muncul. Ya. Kenapa sih kelompok tertentu, ya katakanlah kelompok Yahudi itu, masih tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah, jawabannya ini ada di dalam Matius 11 ayat 16-19. Umat Allah pada zaman itu diundang untuk menerima Yesus, menyambut Yesus. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Yesus sendiri merasa sulit untuk mengibaratkan mereka. Sampai-sampai ia menggabungkan 2 perumpamaan sekaligus. Orang yang suka gembira mestinya menari pada saat mendengar musik. Tapi ketika seruling dibunyikan, mereka tidak menari juga. Oke lah, mereka tidak suka gembira, tidak suka menari. Mungkin mereka suka yang tenang. Tapi ketika kidung yang tenang, ya, kidung duka dinyanyikan, mereka juga tidak menunjukkan perkabungan. Jadi maunya apa? Sedih? Tidak. Gembira juga bukan. Dalam konteks kita kini mungkin bisa digambarkan. Ada orang yang diberkati tapi tidak bersyukur. Saat
ada dalam pergumulan, juga tidak datang kepada Tuhan untuk berseru dan minta tolong. Ya, jadi maunya apa? Coba kalau Anda diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu, tentu respon Anda akan kesal. Ya. Maunya apa nih orang? Susah. Seperti malaikat Jawa katanya. Kalau malaikat dalam bahasa Inggris itu angel. Tapi kalau orang Jawa bacanya angel. Ya. Susah. Tuhan juga bisa dibuat bingung oleh orang seperti ini. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengundang tanpa tedeng aling-aling. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ayo datang, ini loh. Ya. Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria atau nabi-nabi yang lain. Mirip dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru, yang mengundang calon-calon siswa untuk datang. Yesus juga mengundang mereka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Meski begitu, ya, tidak semua mereka menerima. Ada saja orang yang menolak. Ditiupin seruling, tidak menarik. Disampaikan kidung duka, juga tidak berkabung. Yohanes datang, tidak makan, tidak minum, tinggalnya di padang belantara, banyak berpuasa, makanannya belalang dan madu hutan. Dibilang, wah, ini bukan Mesias. Yohanes memberitakan, tidak didengar. Mesias datang, hadir di antara orang-orang, bergaul, bersosialisasi, mau mendekatkan diri, ikut makan, ikut minum. Dibilangnya, ini pelahap, rakus, suka makan dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa. Tidak mau diterima juga. Ya sudah. Nah, tetapi saudara-saudara seperti para siswa yang berbondong-bondong ke sekolah favorit untuk diterima di sana, maka Tuhan Yesus juga memberikan suatu hal yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang mau datang. Bebas dari keletihan, dilepaskan dari kelesuan, diangkat beban beratnya. Suatu hal-hal yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang hidup di dunia. Kalau zaman sekarang pada masa pandemi ini mungkin ya pemerintah memberikan relaksasi dalam berbagai hal. Tetapi Yesus juga bukan hanya memberikan kebebasan, kelegaan bagi orang yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Ia juga memberikan keselamatan. Ya, kita sekarang dapat memahami bahwa Yesus bukan hanya memberikan segala sesuatu bagi kita di dunia, tetapi dia juga menjanjikan hal yang paling berharga. Kehidupan kekal, keselamatan dalam kemuliaan Bapa di surga. Kalau orang mau datang. Nah, kita bersyukur saudara-saudara, ya bukan menjadi bagian orang yang angel tadi, bukan menjadi bagian orang yang sulit, bagian orang yang berdalih-dalih terus, tapi kita menjadi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, mau menjadi pengikut Kristus, menjadi bagian dari persekutuan jemaat.
Tetapi saudara-saudara, Yesus juga mengatakan hal yang selanjutnya. Kita tidak bisa berhenti sampai mendapatkan kelegaan saja. Kita tidak bisa berhenti sampai mendapatkan keselamatan hanya bagi diri kita sendiri saja. Kita juga diminta untuk melakukan perubahan sikap hidup. Kita diminta untuk terus mengubah diri kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita belajar dari Yesus. Karena itulah Matius 11 dilanjutkan dengan ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Mengapa kita harus belajar pada Yesus? Sebab ia lemah lembut, kuknya itu pas, bebannya ringan. Nah, dalam proses perubahan dan pemulihan, kita kerap menjumpai pertentangan-pertentangan, penolakan-penolakan. Dan ini yang membuat kita frustasi. Baru menjadi orang Kristen, mau berubah, dia bilang, wah sok rohani. Baru menjadi orang Kristen, belajar melayani. Ngapain kamu melayani? Cari muka. Ngapain melayani? Emang kurang kerjaan? Ngapain melayani? Apa untungnya? Nah, tantangan-tantangan seperti inilah yang membuat kita frustasi. Tetapi memang nggak apa-apa, saudara-saudara. Yesus justru mengundang kita untuk memikul kuk. Belajar setiap hari. Belajar rendah hati, belajar lemah lembut, belajar ramah tamah, belajar sabar. Dalam bagian yang lain, firman Tuhan mengatakan, menyangkal diri, memikul salib. Itulah cara mengikuti Yesus. Memang ini sulit, tetapi ini adalah satu tantangan bagi kita. Selain itu, saudara-saudara, ada hal lain yang tidak kalah sulitnya. Rasul Paulus dalam bacaan kita di kitab atau surat Roma mengatakan bahwa dirinya pun sulit melakukan yang baik. Paulus ingin berbuat yang baik, tetapi yang dilakukan bukan yang diinginkan. Paulus ingin melakukan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, tapi yang terekspresikan dalam kehidupannya adalah hal-hal yang jahat. Ada pergumulan antara keinginan roh dan keinginan daging menurut Paulus. Sehingga meskipun roh ingin melakukan yang baik, tetapi daging yang lemah ini menyeret dirinya untuk melakukan yang jahat. Saya percaya bahwa ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menolak Yesus, kita mau datang, kita mendapatkan kelegaan. Dan ketika kita juga mau belajar belajar untuk memikul kuk, belajar untuk setia. Tetapi di dalam kenyataannya kita juga sulit. Ada pertentangan, ada pergolakan batin. Dan inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar kepada Yesus. Apa yang harus kita pelajari supaya kita tidak menentang, tidak ngeyelan, tidak menjadi orang yang angel. Sebagai pengikutnya, kita belajar rendah hati. Yesus mengatakan, aku rendah hati. Kita pun harus belajar rendah hati. Ingat bahwa rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Tapi kalau rendah hati itu adalah orang yang mau menghargai yang lain setara, bahkan menempatkan orang lain lebih. Tidak gampang menghina, tidak gampang memojokkan, tidak gampang memberikan cap yang buruk terhadap orang lain. Rendah hati. Rendah hati lawan dari tinggi hati, lawan dari sombong. Kita tidak memposisikan diri lebih hebat, lebih superior daripada yang lain. Tetapi ada
Satu pemahaman bahwa kita ini setara, kita menghargai orang lain. Kita juga belajar dari Yesus untuk ramah. Ramah. Ramah itu lawan dari temperamen yang emosional. Apalagi ya suka marah-marah gitu. Itu bukan lagi emosional. Tetapi kita diminta untuk ramah, lemah lembut. Nah, ini juga lemah lembut bukan berarti ya lemah, lesu, tak berdaya, ya, seperti orang kelelahan. Tetapi lemah lembut adalah suatu sikap untuk menunjukkan relasi kita dengan orang lain, menggunakan bahasa yang halus, sopan santun, mau mengalah, ya, dan seterusnya. Inilah yang kita pelajari dari Tuhan untuk bisa menjadi ya, pribadi-pribadi yang tidak terus menentang, tetapi mau ya, menjadi sama seperti Kristus, mau meniru Yesus, mau menjadi seperti Dia. Nah, semoga ini boleh menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi orang yang tidak selalu menentang, ya, tidak menolak, mau menyambut, tapi terus juga mau belajar dan menjadi seperti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami untuk menjalani kehidupan pada hari ini maupun juga pada hari-hari selanjutnya. Kami mau berdoa untuk upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia, termasuk gereja-gereja, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami mau berdoa agar supaya gereja-gereja dapat terus melakukan pelayanan diakonia yang menjangkau para korban terdampak COVID-19. Antara lain para pekerja informal yang terdampak COVID-19 yang membutuhkan pertolongan. Kami mau berdoa untuk pelayanan ibadah yang dilakukan secara online oleh gereja-gereja pada masa pandemi ini. Kiranya tetap boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang tinggal dan beribadah di rumah. Kami juga mau berdoa untuk persiapan pelayanan ibadah onsite yang akan dilakukan oleh gereja-gereja memasuki adaptasi kenormalan baru. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang baru lulus ujian dan naik kelas dan akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong agar mereka juga dapat memperoleh sekolah yang baru, dan juga bagi yang naik kelas kiranya juga dapat menyesuaikan diri untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan para pengurus gereja, baik GKI Pengadilan maupun juga saudara-saudara di Taman Yasmin. Tuhan,
Kami juga mau berdoa untuk segenap anggota jemaat. Biarlah Tuhan menolong agar supaya mereka diberi kekuatan dan kesehatan, khususnya bagi para lansia yang rentan untuk dijangkiti oleh penyakit. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta yang melayani di Yasmin. Tuhan menolong agar supaya mereka juga diberi kekuatan, diberi pertolongan, diberi semangat untuk terus dapat melayani. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk pendeta Stephen Sulaiman yang dalam proses pemulihan dari sakitnya. Tuhan menolong agar supaya beliau juga dapat dipulihkan kembali. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Roy Kapur Sinaga. Tuhan menolong agar supaya Pak Roy juga diberi kekuatan, ditolong oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jalinan hubungan GKI Pengadilan dan saudara-saudara dari Taman Yasmin. Biarlah semakin hari, semakin boleh bersatu untuk mengupayakan tujuan bersama. Kami juga mau berdoa untuk keseriusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Bogor dalam menyelesaikan masalah Taman Yasmin ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keutuhan NKRI. Biarlah orang-orang yang berpikiran sempit, berwawasan sempit, yang menentang, dapat mengubah cara berpikir mereka, sehingga pada suatu saat kami boleh hidup bersama secara berdampingan dengan baik, dengan penuh toleransi di NKRI ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan dapat kita berikan melalui cara transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, memasukkannya dalam amplop, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal seperti biasa. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang tertulis demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang telah Kau jadikan. Oleh karena rahmat-Mu, kami memperoleh keselamatan melalui kasih pengorbanan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu, Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Ajarlah senantiasa kepada kami untuk mempersembahkan diri kami seutuhnya, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada tugas pelayanan dan karya kita sehari-hari dengan membawa pesan Tuhan untuk terus memperbarui diri, belajar lemah lembut dan rendah hati dalam melayani semua orang. Mari kita lakukan itu sebagai ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Mari kita akhiri dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadahmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururiu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penekun, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar